Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehati. Pembacaan renungan kita sampai di hari yang kelima belajar dari seorang tokoh bernama Markus. Judul renungan kita adalah Berdamai dengan Paulus. Ayat nats kita terambil dari kitab Kolose 4 ayat 10 dan 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan. Terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Dan dari Yesus yang dinamai Yustus, hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka telah menjadi penghibur bagiku. Amin. Meski sempat terjadi kerenggangan hubungan dengan Rasul Paulus, rupanya Markus akhirnya berdamai lagi dengannya. Ketika mengirim suratnya kepada jemaat di kota Kolose, Paulus sedang bersama dengan Markus dan mengirim salam kepada jemaat di Kolose. Bersama Aristarkus dan Yustus, Paulus menyebut Markus sebagai temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Demikian juga ketika Paulus mengirim suratnya kepada Filemon, Markus mengirimkan salam kepada Filemon, yang berarti ia sedang bersama-sama dengan Paulus pada masa itu. Ini tertulis dari Filemon 1 ayat 23 sampai 24. Dari surat Kolose dan surat Filemon dapat diketahui bahwa Paulus menuliskan kedua suratnya tersebut dari dalam penjara. Saat itu Paulus sedang dipenjarakan karena memberitakan kabar baik. Menurut tradisi, Paulus dipenjarakan di kota Roma dan ia mengirimkan suratnya kepada jemaat Kolose dan kepada Filemon dari kota tersebut. Hal ini berarti bahwa Markus dan Paulus kembali melayani bersama-sama. Bahkan sangat mungkin Markus menemani Paulus di penjara saat itu. Dalam suratnya kepada jemaat di Kolose, Paulus juga meminta jemaat Kolose untuk menerima Markus sesuai dengan pesan yang telah diterima oleh mereka. Tentang dia kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Dari kalimat ini, kita tahu bahwa ada kemungkinan jemaat Kolose tidak menerima Markus. Tidak disebut apa pelayanannya sehingga membuat jemaat Kolose meragukan integritas dan loyalitasnya. Dan ketika Markus hendak ke Kolose, mungkin untuk suatu urusan pelayanan, Paulus menasihati jemaat Kolose untuk menerimanya. Bahkan mungkin saja Markus datang ke Kolose atas permintaan Paulus. Jadi Paulus ingin bukan hanya dia yang menerima Markus kembali, tetapi juga jemaat di Kolose. Hal ini berarti bahwa rekonsiliasi telah terjadi di antara Paulus dan Markus. Mereka telah berdamai, bahkan telah melayani kembali bersama-sama. Tentu dibutuhkan kerendahan hati untuk saling memaafkan dan saling menerima apa adanya. Markus pasti juga orang yang demikian, rendah hati, memaafkan, dan bahkan bersedia lagi bekerja sama dalam melayani. Padahal Paulus pernah menolaknya mentah-mentah, bahkan rela berpisah dengan Barnabas asal tidak bersama Markus. Namun kini tidak ada lagi penolakan.
Yang ada adalah kerjasama yang indah demi kemajuan pemberitaan kabar baik. Berkat yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah jika kita pernah berselisih paham dengan sesama tim pelayanan atau bahkan sedang berselisih paham dengan mereka, maka cepatlah berdamai. Perselisihan di antara para pelayan Tuhan sudah selayaknya diselesaikan dengan baik sehingga tidak mengganggu pelayanan kita dan tidak merugikan kerajaan sorga. Memaafkan, minta maaf, dan menerima rekan sepelayanan apa adanya adalah bukti kebesaran seorang pelayan Tuhan. Miliki hati yang rendah hati untuk saling memaafkan dan saling menerima apa adanya. Amin. Demikian pembacaan renungan kita malam hari ini. Kita akan akhiri di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, berikan kepada kami kerendahan hati untuk kami bisa memaafkan dan meminta maaf kepada mungkin rekan sepelayanan kami yang pernah berselisih paham dengan kami. Biarlah kami benar-benar punya hubungan yang baik dengan semua rekan pelayanan kami, menjadi tim yang solid untuk kebesaran nama Tuhan. Terima kasih untuk renungan firman Tuhan malam hari ini. Istirahat kami sepanjang malam ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan yang menjagai, Tuhan yang melindungi. Kami bisa tidur nyenyak, esok hari kami bangun dengan kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Salam sehati.